Nah, ini khas politik ala PKB yang selalu ceria, gembira, dan lihat dulu di melibatkan sini kiri kanan. Ini Silakan. UMKM. Jadi destinasi wisata religi itu bisa berkontribusi pertumbuhan ekonomi di masyarakat di bawah. Betul. Jadi bawa barokahnya itu untuk sekeliling masyarakat. Lihat, selalu para pengunjung melihat dan pasti bawa oleh-oleh. Jadi asimilasi masuknya Islam yang kemudian diterima dengan baik oleh seluruh budaya dan tradisi ini menjadikan Islam rahmatan lil alamin tumbuh kuat di tanah air kita. Bahkan bisa disebut Islam Nusantara. Betul. Yang kemudian menjadi contoh dunia, perdamaian, ketentraman, persatuan menjadi kokoh. Para wali-wali inilah yang telah membangun fondasi, tinggal kita semua melanjutkan untuk mensukseskan pembangunan dari fondasi yang kokoh. Para wali-wali ini adalah orang-orang yang melakukan dakwah dengan jalan penuh rahmah, penuh kasih sayang, dan memperkuat nilai persatuan dan kesatuan atau ukhuwah. Mereka pun berhasil untuk melakukan asimilasi sehingga tidak ada bentrokan, tidak ada polarisasi, tidak ada kekerasan. Inilah sebenarnya yang akan diambil spirit oleh ziarah Wali Songo yang dipimpin Gus Muhaimin. Ya, kita ada di makam Sunan Gunung Jati yang menjadi destinasi pertama ziarah yang dilakukan oleh DPP PKB mengantarkan cawapres kita Pak Gus Muhaimin Iskandar. Beliau akan berziarah di Sunan Gunung Jati, lalu akan terus sampai ke Wali Songo. Di samping di sini, di samping ziarah, kita pun bertemu dengan para alim ulama untuk halaqah. Sekalian juga ada yang namanya halaqah, bakti sosial, pembagian sembako, dan juga kesehatan. Ini kita didampingi para petinggi. Ini sekretaris ziarahnya Pak Bambang Susanto. Ini Pak Ketuanya Pak Kiai Haji Dr. Cucun. Dan ini dia tirakatan dulu. Dan ini kita punya Mas Bambang, Mas Matan yang tidak berani naik ke atas. Jadi di samping ziarah kita perlu juga untuk jalan kaki memang Pak ya. Emang penting. Emang penting Pak. Olahraga. Dalam rangka apa tadi? Kalau inter apa? Intermittent fasting. Itu istilah yang Turun jam. ternyata bukan soal turun badan tapi rasa enak gitu ya Pak. Ringan, tenang. Dan Pelanggaran nanti. Nah, kita pun ternyata menarik dari ziarah ini, tidak hanya kita mendoakan terus agar Gus Muhaimin memimpin negeri ini, membawa keberkahan, menyatukan seluruh kekuatan bangsa. Kita pun ternyata ada kulinernya. Kita sudah nyoba kuliner lontong tadi, betul. Nanti kuliner apa lagi nih Pak Ketua? Nasi jamblang. Nasi jamblang Bu Nur. Nasi jambu Nur. Terus apa lagi? Rebon. Nah, ini khas politik ala PKB yang selalu ceria, gembira, dan Lihat dulu di melibatkan sini kiri kanan. Ini Silakan. UMKM. Jadi destinasi wisata religi itu bisa berkontribusi pertumbuhan ekonomi di masyarakat di bawah. Betul. Jadi bawa barokahnya itu untuk sekeliling masyarakat. Lihat, selalu para pengunjung melihat dan pasti bawa oleh-oleh dari setiap tujuan makam yang diziarahi. Sini Pak UMKM. harus berziarah ini Pak Cucu. Sini Pak. Ya, kita mulai sekarang mulai hal yang bagus untuk tujuan Indonesia yang lebih baik, mengantarkan Gus Muhaimin untuk ke perhelatan Pilpres bersama Mas Anies, Gus Muhaimin untuk menang di Pilpres 2024. Sekarang kita mulai wisata dengan kuliner. Wah, ini ziarah dulu. Kuncen. Assalamualaikum Kiai. Kuncen duluan. Ini yang punya, Iya. yang punya. Udah dijagain semua udah. Yang punya dapil. Udah punya. Nah, ini dengan Kiai Sepuh. Wah, ya. Kuncen harus Ini yang duluan, punyanya. dapil-dapil Jawa Barat. Bagaimana keberhasilan Gunung Jati ini? Siap. Jadi seperti yang dikatakan oleh Gus Muhaimin mengutip Al-Quran bahwa para wali itu di samping spirit mempersatukan bangsa dan negara ini kuat, juga walaupun udah meninggal masih tetap ahya, hidup dan menghidupkan, betul Pak? Ya.
Itu potensi UMKM Indonesia itu berapa, Pak Ketua? Ya kalau kita lihat bagaimana yang hadir di Jawa Barat saja Kang ya, puluhan ribu UMKM yang terdaftar itu bisa menjadi penopang ekonomi dikala ada gejolak atau COVID kemarin lonjakan itu ya UMKM paling survive menghadapi goncangan apapun. Nah, PKB mengadakan juga aksi sosial, kesehatan dan juga pembagian sembako. Oh, mobil sosial. Nah, ini yang pengobatan gratisnya, ya kan? Pengobatan gratis. Iya yang ini. Ada pasar rakyat juga. Kemana dulu kita nih? Ini pengobatan gratis dulu. Bisa tanya Bu Anggi. Ini diperuntukkan untuk para peziarah yang datang, warga masyarakat dan semuanya yang ingin melakukan pengobatan gratis. Ya. Jadi di semua titik di mana Gus Muhaimin berkunjung ziarah ke wali-wali yang dikunjungi oleh Gus Muhaimin ini, kita mengadakan pengobatan gratis dan juga kita mengadakan pasar murah di sana. Oke, ya. Ini pasar murah di sana. Pasar murah. Mungkin bisa lihat ya, di dalam ya pengobatan gratisnya. Ya, ini tadi sudah berjalan dari jam 8 pagi sampai hari ini kita ada 1 dokter, 2 perawat dan juga tenaga farmasi. Jadi untuk melayani masyarakat ini biar semuanya sehat. Betul. Ini program dari posko pengobatan gratis. Ini program dari PKB. Dan kita membuat posko pengobatan gratis. Baik. Udah berapa orang di sini yang di ikut? Sini sudah ada, sebentar saya tanya dokter. Dokter kira-kira sudah ada berapa yang berobat di sini? Ada 200? 100 lebih. 100 lebih sudah dari jam 8 pagi tadi. Baik Bu, terima kasih. Amin. Anies Mohaimin. Oke, ini suara yang paruh suaranya akan dikasih. Yang semangat, tunjukkan angka 1 ke atas. Amin, 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 Anies Mohaimin. Gitu kan? Siap begitu. Ya Muhaiminu ya salam, salimna wal muslimin bin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin. Jawabnya yang tadi. Amin, 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 Muhaimin, amin ya Muhaimin ya salam, salimna wal muslimin bin nabi khairil anam wa bi ummil. Siapa ketua umum PKB? Gus Muhaimin. Calon wakil presiden Republik Indonesia. Wong Cirebon pilih Gus Muhaimin. Lagi Wong Cirebon pilih Gus Muhaimin. Kita telah melakukan ziarah di makam Sunan Gunung Jati Syekh Syarif Hidayatullah di Cirebon bersama Ketua Umum Gus Muhaimin dan seluruh jajaran, dan ini merupakan awal dari seluruh perjalanan kita menuju ziarah di makam Wali Songo. Para wali-wali ini adalah orang-orang yang melakukan dakwah dengan jalan penuh rahmah, penuh kasih sayang, dan memperkuat nilai persatuan dan kesatuan atau ukhuwah.
mereka pun berhasil untuk melakukan asimilasi sehingga tidak ada bentrokan, tidak ada polarisasi, tidak ada kekerasan. Inilah sebenarnya yang akan diambil spirit oleh ziarah Wali Songo yang dipimpin Gus Muhaimin, bahwa sebenarnya itu menjadi pondasi yang kuat. Persatuan dan kesatuan sudah tertanam dalam jiwa kita, tidak boleh ada lagi yang memecahkan, dan kita tinggal mengisinya dengan nilai-nilai kebaikan, transformatif, dan juga pembangunan yang menyeluruh, sehingga nilai persatuan menjadi pondasi yang kuat. Saya rasa itu ya, Gus. Iya, gitu. Betul. Jadi asimilasi masuknya Islam yang kemudian diterima dengan baik oleh seluruh budaya dan tradisi ini menjadikan Islam rahmatan lil alamin tumbuh kuat di tanah air kita. Bahkan bisa disebut Islam Nusantara. Betul. Yang kemudian menjadi contoh dunia, perdamaian, ketentraman, persatuan menjadi kokoh. Para wali-wali inilah yang telah membangun fondasi, tinggal kita semua melanjutkan untuk mensukseskan pembangunan dari fondasi yang kokoh itu. Insya Allah melalui menapak tilas para wali-wali ini, kita niatkan berkah dari para wali menata Indonesia menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Amin. Dan insya Allah berkah para wali-wali ini bukan hanya Wali Songo. Saya minta kepada seluruh kader-kader, teman-teman, datangi waliullah dimanapun berada yang telah berjasa menjaga dan menguatkan fondasi kebangsaan kita. Dan kita terima kasih Ketum kepada seluruh pengurus yang menjaga seluruh bangunan ini terjaga dan kita dibimbing di sini sehingga tempat ini menjadi tempat yang nyaman untuk kita melakukan upaya kembali tadabur tata spirit perjuangan para wali. Dari Indonesia dengan spirit wali kita akan mendunia. Amin. Amin. Doa-doa yang dipanjatkan tadi, Pak. Ya, kita doa semoga semua bangsa